Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelompok kami untuk presentasi pada hari ini yang dengan berjudul dengan tema kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam dalam aspek akidah, ibadah, dan muamalah. Ya, selanjutnya, skip. Perkenalkan anggota kelompok kami di sini dengan saya sendiri, Ammar, dan teman-teman saya ada Safa Sahara, Dava Marzuk, Stu Klaudia, dan Wirasena. Ya, selanjutnya. Nah, di sini pertama kita akan membahas tentang kedudukan Al-Quran. Pengertiannya, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Al-Quran tidak hanya membahas aspek ibadah, tapi juga menyeluruh terhadap akidah, muamalah, dan akhlak. Kedudukannya sangat fundamental karena menjadi sumber hukum utama dalam Islam, sekaligus menjadi petunjuk bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan utama Al-Quran adalah sebagai hidayah atau petunjuk hidup bagi manusia. Al-Quran menuntun manusia untuk mengenal Tuhannya, mengatur hubungan antar sesama, dan menjaga keseimbangan dengan alam sekitar. Selain itu, tujuan Al-Quran juga meliputi pembentukan pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Skip. Selanjutnya ke next. Nah, di sini ada fungsi kedudukan Al-Quran. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan sangat luas. Pertama, sebagai sumber hukum Islam yang meliputi persoalan akidah, ibadah, dan muamalah. Kedua, sebagai pedoman moral yang menuntun perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai ilahi. Ketiga, sebagai peneguh hati dan penerang jiwa bagi umat yang menghadapi kesulitan hidup. Dan di sini keempat, sebagai dasar peradaban yang mengajarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Oke, yang B ada ayat tentang akidah, yaitu Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan tidak boleh disekutukan dengan apapun. Yang kedua ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 225. Ayat ini menggambarkan kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi, serta menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamainya. Dengan memahami ayat ini, umat Islam diingatkan untuk senantiasa bergantung hanya kepada Allah dan menjadikannya tempat pusat. Ya, yang selanjutnya yaitu ayat tentang ibadah. Ya, yang pertama ada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang ayat ini menjelaskan bahwa sholat tidak hanya ritual fisik tetapi juga berfungsi sebagai benteng moral yang melindungi manusia dari perbuatan buruk. Kemudian ada eh, ayat tentang zakat yaitu dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, yaitu zakat berfungsi membersihkan jiwa dari kikir sekaligus menumbuhkan solidaritas sosial dalam membantu sesama yang membutuhkan. Kemudian ayat tentang puasa yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang menegaskan bahwa tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa, melatih pengendalian diri, dan menumbuhkan empati terhadap orang yang kurang mampu. Yang terakhir ada ayat tentang ibadah haji yang diterangkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97
yaitu haji merupakan ibadah puncak yang menyatukan umat Islam dari seluruh dunia dalam ikatan persaudaraan, sekaligus melambangkan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang muamalah. Pertama, dalam urusan jual beli dan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 menegaskan, ayat ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan perdagangan sebagai sarana mencari rezeki, namun melarang riba karena merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Yang kedua, terkait dengan amanah dan keadilan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kepercayaan serta menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam pemerintah, kepemimpinan, maupun interaksi sosial sehari-hari. Yang ketiga, mengenai pemenuhan akad, Quran Surat Al-Maidah ayat 1 menyebutkan, ayat ini menekankan kewajiban menepati janji dan perjanjian yang telah disepakati, baik dalam transaksi bisnis maupun kesepakatan sosial lainnya. Menempati akad adalah bentuk kejujuran dan tanggung jawab yang menjadi landasan hubungan masyarakat. Nah, selanjutnya ada relevansi ayat dalam kehidupan modern. Yang pertama, ayat tentang akidah berperan penting sebagai benteng moral di tengah derasnya arus globalisasi, materialisasi, dan sekularisasi. Akidah yang kokoh melahirkan kepribadian yang berintegritas, jujur, dan memiliki orientasi hidup yang jelas, sehingga mampu menyeimbangkan kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, ayat-ayat tentang ibadah memberikan pelatihan spiritual sekaligus sosial. Salat menanamkan kedisiplinan dan menjaga moralitas. Zakat mengurangi kesenjangan ekonomi. Puasa melatih pengendalian diri serta empati sosial. Sedangkan haji mempererat persaudaraan global umat Islam. Dalam konteks modern yang cenderung individualistis, nilai-nilai ibadah tersebut memperkuat solidaritas sosial dan membangun karakter yang tangguh. Kemudian yang ketiga, sementara itu ayat-ayat tentang muamalah sangat relevan untuk menghadapi kompleksitas sistem sosial dan ekonomi masa kini. Larangan riba, Lara- larangan riba mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih adil. Perintah amanah dan keadilan memperkuat tata kelola pemerintah serta bisnis yang bersih, sedangkan pemenuhan akad mengokohkan budaya profesionalisme dan kepercayaan dalam dunia kerja maupun kontrak sosial. Oke, terakhir kesimpulan. Al-Quran berperan sebagai pedoman hidup umat Islam, mencakup aspek akidah, ibadah, dan muamalah. Akidah menjadi pondasi keyakinan yang kokoh menghadapi arus globalisasi. Ibadah melatih disiplin diri dan memperkuat solidaritas sosial. Muamalah menjadi pedoman interaksi sosial ekonomi yang adil dan bermoral. Nilai-nilai Al-Quran tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman modern seperti krisis moral, kesenjangan sosial, dan kompleksitas ekonomi. Dengan mengamalkan Al-Quran, umat Islam dapat meraih keseimbangan dunia ukhrawi dan membangun masyarakat berkeadilan, beretika, dan berperadaban. Oke, selanjutnya di sini kita membuka sesi untuk tanya jawab. Mas Amar, izin bertanya Mas Amar. Oke, siap Mas. Tadi kan dikatakan tuh bahwasanya Al-Quran itu merupakan sumber hukum pertama dan utama, bener nggak? Ya, betul. Nah, pertanyaannya gini, kenapa Al-Quran tidak merinci secara detail tata cara ibadah seperti salat, bagaimana caranya kita salat dengan benar, padahal Nabi mengatakan tuh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, dan tata cara ibadah ghairu ma'duh yang lain. Padahal ia adalah sumber utama syariat Islam, sumber hukum utama syariat Islam. Ntar tak tulis di kolom chat. Terima kasih. Oke, siap.
Untuk yang lainnya, mungkin mau lewat obrolan, lewat kolom komentar bisa. Mas Amar, coba kayak apa itu slide-nya tuh kembali lagi. Oke, dap, balik dap, back. Yang mana Mas Iman? Satu. Oh, next. Next Mas Amar, next. Next Mas Amar. Yang mana, Man? Tinggi. Masukin dulu. Iya, apa, Man? Sebentar. Yang lain monggo, boleh yang lain boleh buat pertanyaan boleh. Bentar. Bagaimana Mas Iman? Apakah jadi untuk bertanya? Mau bertanya Mas Amar. Oke, siap. Tak yaitu apa tantangan terbesar dalam menjaga keseimbangan kebutuhan duniawi dan ukhrawi di era modern ini? Gitu Mas Amar. Oke, siap. Ditampung dulu ya, Mas. Siap Mas Amar. Yang lainnya apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman?
Oke, saya akan menjawab pertanyaannya dari Mas Iman. Apa tantangan terbesar menjaga keseimbangan dunia dan ukhrawi? Yaitu yang pertama ada godaan materialisme dan harta. Yang kedua ada kesibukan dan prioritas waktu. Tuntutan kerja dan sekolah kadang-kadang menggeser waktu ibadah. Kalau misalnya yang nggak bisa ngatur waktu ya. Yang ketiga itu ada nafsu dan ego. Yang keempat lingkungan dan tekanan sosial. Yang kelima itu kurang pemahaman. Banyak orang mengira dunia dan akhirat itu berlawanan, padahal Islam mengajarkan dunia adalah ladang akhirat. Itu saja Mas Iman, apakah ada yang ditanyakan atau belum paham? Mas Iman. Cukup ya, cukup. Yang benar Mas, kalau enggak saya nyari lagi nih. Jam paginya untuk ini cukup. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Faris. Eh, Bagaimana prinsip amanah dan keadilan dari ayat-ayat muamalah bisa diterapkan untuk mengurangi praktik korupsi dalam pemerintahan saat ini? Prinsip amanah dalam ayat-ayat muamalah menegaskan bahwa jabatan adalah titipan, sehingga pejabat harus transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran. Sedangkan prinsip keadilan agar setiap kebijakan dilakukan secara adil dan tidak merugikan rakyat. Lalu kedua, prinsip ini dijalankan, praktik korupsi bisa ditekan karena pejabat merasa diawasi secara moral dan hukum, serta sistem pemerintahan berjalan lebih bersih. Bagaimana pertanyaan, bagaimana jawaban Mas Faris? Apakah ada yang ingin Ya ditanyakan? mungkin sudah terjawab. Tapi kenapa masih banyak yang melakukan praktik korupsi? Ya, karena kurangnya karena lemahnya penerapan nilai amanah dan keadilan dalam kehidupan nyata. Banyak pejabat tahu prinsipnya, tapi tidak menginternalisasi nilai agama dalam tindakan. Selain itu, pengawasan hukum sering lemah dan budaya permisif terhadap korupsi masih ada. Jadi masalahnya bukan pada ajaran, melainkan pada kurangnya integritas pribadi dan lemahnya sistem pengendalian.
Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hamas, yaitu mengapa Al-Quran tidak merinci secara detail tata cara ibadah seperti bagaimana tata cara sholat yang benar dan tata cara khairudah, mahdoh, padahal ia adalah sumber utama syariat Islam. Al-Quran memang menjadi sumber utama syariat Islam, tapi Allah juga menurunkan Al-Quran secara global dan prinsip, bukan detail teknis. Jadi Al-Quran, eh, karena Al-Quran berfungsi memberi pedoman umum yang berlaku sepanjang masa. Untuk rincian tata cara ibadah, Allah memerintahkan kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Itu, nah karena itulah mengapa hadis dan sunnah Nabi berperan sebagai penjelas atau tafsir praktis dari Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran hanya dijelaskan secara umum, perintah secara umum bahwa dirikanlah sholat. Tetapi untuk tata cara sholat, kita diperintahkan untuk meneladani Rasulullah seperti dari ucapan dan perbuatan beliau. Seperti dalam Quran surat eh, An-Nahl ayat 44 yang artinya dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi eh, yang memperjelas itu Nabi Muhammad SAW. Contohnya Al-Quran memerintahkan eh, sholat, zakat, puasa, haji, tetapi detail jumlah rakaat, bacaan sholat, hingga tata cara haji dijelaskan melalui sunnah Nabi. Dengan begitu, Al-Quran tetap bisa ringkas, relevan sepanjang masa, dan memberi ruang bagi syariat Islam untuk tetap fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Seperti itu, Mas Hamas, apakah ada kurang jelas atau sudah? Oke, sudah cukup. Terima kasih. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya dari Ilma Zuhratul Syifa. Jika seseorang Muslim bekerja di perusahaan yang besar yang sistemnya bercampur antara halal dan haram, apakah menyalahi nilai-nilai ibadah? Bagaimana cara kita menyikapinya? Dalam Islam, bekerja itu termasuk bagian dari ibadah kalau diniatkan dengan benar dan dilakukan dengan cara halal. Tapi kalau seseorang bekerja di perusahaan yang sistemnya bercampur antara halal dan haram, misalnya di bank konvensional yang masih menggunakan riba, maka ada potensi bertentangan dengan nilai ibadah. Nah, cara menyikapinya ada dua. Yang pertama, menghindari sebisa mungkin pekerjaan yang jelas-jelas terkait langsung dengan praktik haram. Terus yang kedua, kalau udah terlanjur bekerja, maka niatkan mencari nafkah halal, batasi diri dari bagian yang bermasalah, dan terus berusaha mencari alternatif pekerjaan yang lebih sesuai dengan syariat. Jadi Islam itu memberi kelonggaran dalam kondisi darurat, tapi yang utama adalah tetap berusaha mencari pekerjaan yang benar-benar halal supaya ibadah bisa lebih berkah gitu. Mana? Iya, oke. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Faiza dengan pertanyaan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 255 menegaskan bahwa Allah berkuasa penuh atas seluruh alam semesta. Namun dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29 dan surat Ar-Ra'd ayat 11, manusia justru diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Jika Allah sudah mengatur segalanya, mengapa manusia masih diberi kesempatan untuk memilih? Bagaimana hukum-hukum dalam Al-Quran bisa dipahami sebagai bentuk keadilan Allah agar manusia bertanggung jawab atas setiap pilihannya. Nah, saya akan menjawab. Jadi dalam Al-Quran itu dua hal yang tampak, yaitu kekuasaan mutlak Allah dan kebebasan
manusia untuk memilih. Nah, untuk kekuasaan mutlak Allah itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang tadi sudah ada di PowerPoint, yang yaitu surat Al-Baqarah ayat 25, yaitu tentang ayat kursi yang sudah tadi itu ya. Dan selanjutnya pemberian kebebasan kepada manusia itu sudah disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 29 dan Ar-Ra'd ayat 11, yang mana hubungan takdir dan ikhtiar. Para ulama menjelaskan takdir Allah mencakup seluruh kemungkinan dan pilihan manusia. Allah sudah mengetahui pilihan yang akan diambil, tapi pengetahuan Allah tidak memaksa manusia memilih tertentu. Analogi sederhananya itu seperti contohnya kayak guru yang sangat mengenal murid dapat menebak hasil ujian, tapi pengetahuan itu tidak memaksa murid untuk salah atau benar. Dan di sini ada kehendak Allah memberi ruang ikhtiar. Manusia itu berusaha berkehendak, lalu Allah mengizinkan terjadinya sesuai kebijaksanaannya. Nah, di sini tuh ada keadilan dalam hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum syariat dengan perintah dan larangan tentang seperti contohnya kayak halal, haram, benar atau salah, dan ada tentang keadilan yaitu beban sesuai kemampuan yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Dan di sini juga ada pahala dan dosa berdasarkan pilihan setiap orang yang mendapat sesuai amal. Dengan pedoman ini manusia bertanggung jawab pahala untuk ketaatan, untuk pelanggaran. Jadi kesimpulannya itu kedaulatan Allah, Allah mengatur dan mengetahui segalanya. Dan dalam ikhtiar manusia itu dalam lingkup tertentu manusia bebas memilih jalan dan pilihan itu yang dinilai. Keadilan Allah tuh hukum Al-Quran memastikan tidak ada yang dihukum tanpa kejelasan dan tanpa kemampuan untuk memilih. Ya, intinya kebebasan manusia bukan meniadakan kekuasaan Allah, melainkan bagian dari rencananya agar setiap manusia diuji dan bertanggung jawab atas pilihannya. Itu letak keadilan Allah. Apakah sudah terjawab Bapak Iza? Ya sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fajri dengan pertanyaan, apa bukti bahwa Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi umat manusia? Nah, di sini pertanyaan langsung dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ya, ayat yang ditunjukkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dengan artinya bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam bahasa Arabnya itu hudal linnas. Dan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu arti dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dan selanjutnya di sini ada kesempurnaan ajaran, yaitu mengatur akidah keimanan, ibadah akhlak, hukum sosial, dan ekonomi. Dan kesempurnaan ajaran itu menjawab kebutuhan manusia lintas waktu dan tempat. Dan selanjutnya ada konsistensi dan keaslian teks tidak berubah sejak diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu. Yang seperti sebelum pertemuan sebelumnya yang sudah diterangkan. Dan sini juga ada mukjizat ilmiah dan bahasa. Keindahan bahasa Arab itu tidak tertandingi ya. Bahasa tidak seperti bahasa-bahasa lainnya. Dan di sini mukjizat ilmiah dalam bahasa Arab yaitu mengandung isyarat ilmu pengetahuan yang baru dipahami, mau yang lampau atau yang akan datang, walaupun ada beberapa yang belum terbukti ya. Dan di sini ada yang kelima, ada dampak nyata pada peradaban, menjadi dasar lahirnya ilmu pengetahuan, hukum, dan peradaban Islam yang beri manfaat luas bagi umat manusia. Ya, intinya Al-Quran itu menyebut dirinya sebagai hudal linnas, yang mana isinya tuh lengkap, terjaga keasliannya,
mengandung mukjizat dan terbukti untuk menuntun peradaban. Ya, itulah bukti petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia, terkhususnya untuk kaum Nabi Muhammad. Ya, apakah terjawab, Mas Fajri? Ya, Mas Ahmad, terima kasih. Oke, siap. Sama. Oke, untuk presentasi kelompok kali ini kita tutup dengan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, plusnya ya. Ya, terima kasih untuk Mas Amar dan kawan-kawan ya atas presentasinya ya yang sangat baik. Kemudian juga untuk pertanyaan-pertanyaan saya kira sudah relatif terjawab dengan baik. Ya, walaupun mulainya nggak on time ya, insya Allah selesainya on time ya, agar tidak mengganggu jadwal yang lain. Oke, saya izin share screen mana ini? Oke. Oke, kita langsung pada poin ini ya, akidah. Nanti mungkin sambil menjawab ya atau mereview diskusi tadi. Misal tadi ada pertanyaan terkait kekuasaan Allah ya, ada ketetapan Allah. Ya, para jumhur ulama itu memahami bahwa ada dua takdir ya, takdir mubram dan takdir mualak. Takdir mubram adalah takdir atau ketetapan Allah atau kekuasaan Allah yang tidak mungkin bisa dirubah oleh manusia. Sedangkan takdir mu'alak adalah ketetapan Allah yang Allah memberikan ruang bagi manusia untuk bisa merubahnya ya, dengan doa dan ikhtiar. Contohnya adalah kematian ya. Kullu nafs dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa ya, setiap manusia pasti akan mati. Pasti. Manusia tidak mungkin bisa merubah menjadi hidup terus, tidak mungkin. Itu namanya takdir mubram ya, takdir yang tidak mungkin bisa dirubah. Tapi bagaimana kematian kita ya? Husnul khotimah atau su'ul khotimah itu bisa kita ikhtiarkan, bisa kita doakan. Bagaimana agar kita husnul khotimah. Ya, termasuk misalnya dalam masalah rezeki ya. Para jumhur ulama juga memiliki pandangan ada rezeki yang tadi mubram ya, ada rezeki yang mu'alak ya. Yang mu'alak bisa diikhtiarkan, didoakan ya, diikhtiarkan tentu dengan pengetahuan ya, dengan wawasan. Ya. Semakin giat, gigih, luas wawasannya, ya dia semakin relatif potensial untuk bisa sukses seperti itu ya. Oke, menarik ya tadi diskusinya. Oke, pertama kita lihat dari aspek akidah ya. Tadi saya kira apresiasi ya karena langsung mengutip terjemahnya. Justru itu bukti bahwa Al-Quran sebagai hudan ya, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya kalau kita cuma baca Arabnya, sedangkan kita tidak bisa berbahasa Arab, ya Al-Quran tidak berfungsi sebagai hudan, ya. Tidak bisa berfungsi sebagai petunjuk. Al-Quran dapat berfungsi sebagai petunjuk ketika kita membaca terjemahnya ya. Qul huwallahu ahad ya. Katakanlah Allah itu esa. Allahus somad. Allah tempat kita bergantung ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diberanak. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupainya. Satupun tidak ada yang menyerupainya. Nah, yang unik dari ayat ini adalah dinamakan
surah Al-Ikhlas. Tetapi dalam 4 ayat ini tidak muncul diksi Al-Ikhlas ya, tidak muncul kata Al-Ikhlas. Ya barangkali itulah tingginya akidah seorang itu diukur dari keikhlasannya ya, lillah ya, lillahi ta'ala itu ya. Ya itu namanya tauhid. Dan keikhlasan itu ya hanya kita dan Allah yang tahu ya, karena hahuna ya, karena fikolbi di dalam hati. Manusia tidak bisa memprediksi sepenuhnya keikhlasan seseorang. Oke, kemudian ya sama ya ini misalnya ini mungkin hanya di Indonesia ya dinamakan ayat kursi di apa? Tidak saya izin. Di negara lain ya tidak disebut. Nah inilah kemudian eh, jangan menjadikan Al-Quran itu suatu yang mistis ya. Misalnya masih ada saudara-saudara kita yang kemudian memajang ya, memajang ayat kursi ini di tembok misalnya ya. Tapi dengan tujuan agar tidak diganggu setan ya, agar tidak diganggu apalah makhluk halus dan lain sebagainya. Ya padahal fungsi Al-Quran bukan untuk seperti itu. Fungsinya tadi ya sebagai hudan, sebagai petunjuk. Nah, karena sesungguhnya eh, rugi bagi setan ya kalau menakut-nakuti manusia. Ya, setan itu tugasnya di dalam hati kita, ya, mengajak kita untuk menjadi orang yang malas, ya, malas belajar, malas kuliah, malas beribadah, malas mendengarkan. Yaitu kita sesungguhnya sedang kesetanan, kita sedang kesurupan setan. Kalau kita sedang malas, ya, malas berbuat baik, ya, itu artinya kita sedang kesurupan setan, ya. Kesurupan setan bukan seperti yang kejang-kejang ya, ayan, penyakit kejang-kejang ayan dibilang kesurupan. Bukan ya, itu tidak rasional. Ya kesurupannya kita kepada setan ya ketika kita malas berbuat hal-hal yang produktif, yang bermanfaat, yang bermaslahat. Ya. Nah, ini alam pikiran seperti ini perlu kita perbarui. Agak cepat ya, maksimal 8.40. Ya, nanti kalau ada waktu ya kita singgung sedikit terkait diskusi pada sesi awal tadi. Oke, ini yang menarik ya, yang saya keliri dalam Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata, sungguhnya sholat, tanha, dapat mencegah anil fasya iwal mungkar. Dari perbuatan keji dan mungkar ya. Al-Ankabut ayat 45. Nah, persoalannya, mengapa ya negara Islam ya yang mayoritas Muslim ya, indeks korupsinya masih tinggi. Berarti sholatnya orang-orang Indonesia itu belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Belum bisa mencegah perbuatan korupsi. Korupsi itu ya keji dan mungkar ya, sangat keji dan sangat mungkar. Nah, berarti ada yang keliru ya, ada yang keliru dengan sholatnya orang-orang Islam di Indonesia karena terbukti ya indeks korupsinya relatif selalu tertinggi dan sholat ini ya belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya pertama tentu yang paling awal ya, yang paling substansial ya itu adalah persoalan niat ya. Innal amalu binniat ya. Wa innamal likumri'i manawa. Ya apapun amal kita ya tergantung niatnya. Lillah atau lil ghairi Allah. Untuk Allah atau untuk selain Allah. Oke, jika ada hal yang ingin disampaikan bisa langsung open your mic, raise hand, or write in kolom chat ya. Boleh ditulis di kolom chat. Kemudian jelas ya sesuai tuntunan dan yang
substansial lain yaitu terkait kekhusyuan sholat kita. Ya walaupun secara fikih khusyuk itu tidak termasuk syarat sahnya sholat ya. Secara fikih khusyuk nggak khusyuk sholat kita tetap sah selama memenuhi rukun ya rukun dan syarat-syarat yang lain. Namun ya tanpa kehusuan sholat ini ya tidak bisa melahirkan kepribadian sholat itu ya. Artinya khusyuk itu eh, salah satunya bisa apa diupayakan dengan kita mencoba memahami bacaan dalam sholat ya. Karena as-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa ya. Kita sholat itu ya kita sesungguhnya sedang berdoa, sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa iya orang berdoa itu, memohon itu nggak tahu apa yang dia minta? Apa akan dikabulkan permintaannya? Wong yang diminta aja nggak tahu. Ya misalnya secara sederhana, ketika setelah takbir kita berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahanku sebagaimana jauhnya timur dan barat. Baru takbir kita sudah berdoa ya, agar dijauhkan diri kita dengan kesalahan seperti jauhnya timur dan barat ya. Bagaimana kita mau menghayati kalau eh, apa artinya saja tidak tahu. Atau misal dalam Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita berdoa kepada Allah seperti itu. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang baik. 17 kali. Tapi ketika kita mengucapkan eh, tadi ayat tadi tidak tahu artinya, tidak bisa menghayati, ya tidak akan masuk ya ke dalam sanubari kita, ke dalam hati kita. Atau doa apa? Robbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya dalam sholat salah satunya ya ampunilah aku, Robbi firli ya Allah ampunilah aku, warhamni sayangilah aku, wajburni cukupilah aku, wahdini tunjukilah aku, warzuqni dan berilah aku rezeki ya. Kita setiap hari dalam sholat ya berdoa seperti itu. Tapi karena mungkin ada yang tidak tahu artinya, kemudian tidak bisa menghayati, ya, sehingga tidak bisa khusyuk. Tidak bisa khusyuk dan sulit tadi sholat menjadikan kita tidak berbuat fasya wal mungkar ya, keji dan mungkar. Tapi ya, walaupun sudah tahu artinya, tapi kalau tidak dihayati, ya tidak merasuk juga ya. Ya mungkin para pejabat di eksekutif, legislatif, yudikatif ya yang tersandung perkara korupsi seperti itu. Mereka tahu Pancasila hafal karena bahasa Indonesia kan jadi tahu artinya. Tapi karena tidak menghayati ya tidak membentuk ya karakter mereka. Tapi di luar itu sebenarnya ya tadi terkait apa ada pertanyaan apakah akidah ini atau apa ibadah ini akhlak ini bisa mengurangi ya menekan angka korupsi. Saya kira kalau hanya mengandalkan apa ya himbauan dari para ulama tanpa disertai apa penegakan hukum yang adil ya penegakan hukum yang menjerakan ya akan aja tetap terjadi korupsi. Karena Al-Quran sendiri, Islam sendiri juga memerintahkan untuk berbuat adil, untuk menegakkan keadilan. Ya. Artinya kalau itu tidak dijalankan, ya tidak akan bisa mengurangi angka korupsi. Ya seperti apalah analogi atau kias hukum mencuri dulu memotong tangan.
itu kan sebenarnya lebih substansinya untuk memberi efek jerah. Ada nggak hukuman lain selain potong tangan yang bisa membuat efek jerah? Ya mungkin seperti di China, Korea, eh, koruptor dihukum mati. Ya. Di Indonesia baru wacana disita aset korupsinya saja sudah ditolak ya. Apalagi sampai diterapkan hukuman mati seperti itu ya. Ya, ini Al-Ankabut ayat 45. Ya, jadi eh, apa ya? Informasi Al-Quran ini bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar itu tidak otomatis ya, tidak otomatis. Karena Nabi sendiri mengatakan idza sholaha sholaha sairul awamirhi, ya apabila sholatmu baik maka seluruh amal yang lain insya Allah baik. Wa idza fasadat fasada sairul awamiri, dan jika sholat kita rusak maka amal yang lain juga cenderung akan rusak. Karena itu penting ya sebagai muhasabah bagi kita. Jika ada yang nggak beres dengan amal-amal kita, ya, kehidupan kita sebagai seorang muslim ya, dalam konteks muslim, ya tentu ada yang kurang baik dari sholat kita. Ya mungkin kuantitasnya terlalu sedikit ya, hanya sholat wajib, tidak pernah sholat sunnah. Dari segi kualitas tadi ya, ada niat, ya, tuntunannya, dan juga kekhusyuannya. 3 elemen ini yang paling eh, krusial ya. Oke. Kemudian at-taubah ya. Hud min amwalihim sodakoh. Ambillah harta mereka sebagai sodakoh. Ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya. Ya, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka. Wasolli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Ya, dalam Islam, dalam ibadah amaliyah, ya, selain zakat ya, di sini sedekah ditafsirkan sebagai zakat ya, khusus di ayat ini. Itu ada infak dan sedekah ya. Ya, tentu karena namanya beda pasti ada perbedaan ya. Dari sisi hukum zakat itu wajib ya, dari aspek hukum. Infak dan sedekah sunnah itu ya, atau tata caranya juga ya. Zakat ada perhitungannya, sedang infak tidak ada, tapi sama-sama dalam bentuk harta. Sedang sedekah lebih luas lagi ya. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu ya sedekah ya. Sekarang misalnya di industri pelayanan dan diterapkan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Salam, mendoakan ya, assalamualaikum, keselamatan untukmu. Itu juga sedekah. Senyum, inna tabasam ila ahuka fahuwa sodako. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Ayo yang dari tadi bangun sampai sekarang belum tersenyum, ya silakan ya untuk tersenyum. Ya minimal sudah sedekah hari ini ya. Tersenyum di kanan kiri kita ya. Sambut ya. Kalau sambut hidup dengan senyuman ya, insya Allah ya, kehidupannya juga penuh senyuman ya. Oke, ini at-taubah, kemudian puasa ya. Kenapa umat Islam disyariatkan berpuasa? Itu ada ya lagunya Bimbo gimana tuh? Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Jadi kenapa ya? Ya, ini karena Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim tahu kelemahan manusia. Ya, ini sudah dicontohkan oleh Allah melalui Nabi Adam ya, bahwa dosa manusia yang pertama adalah
keserakahan. Ya. Kita buka ya itu dalam Al-Baqarah ya. Bagaimana Nabi Adam dan istrinya Hawa sudah ditempatkan di surga, boleh ngapain aja di surga. Cuma satu yang dilarang. Wala taqroba hadhihi sajarah. Kamu jangan mendekati pohon. Artinya apa? Banyak sekali yang dihalalkan atau di surga semua dihalalkan kecuali mendekati pohon itu. Tapi lagi-lagi nih, setan terus menggoda dan mengatakan kalau kamu memakan atau mendekati pohon ini, maka kamu akan kekal di surga. Kemudian dikenal sajaraton khuld ya, pohon kekekalan. Adam kepengen ya, kepengen kekal di surga, tergoda. Nah, Adam lupa ya bahwa tidak mungkin manusia itu kekal. Tapi ini sudah memang by design oleh Allah ya sebagai contoh, sebagai ibroh pelajaran bagi kita. Ya intinya apa? Puasa sama al-imsak menahan agar tidak berlaku serakah. Dan kita ini ya, anak cucu Adam ya. Artinya kita punya punya potensi untuk berlaku serakah ya, seperti itu. Ujungnya la'allakum tattaqun ya agar kamu sekalian taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Hikmah haji ini ya, walillahi 'alan nas hijjul bait. Ya, secara prinsip sama sebagai pemenuhan arkanul Islam. Di sini yang lebih ditekankan adalah sifat pengorbanan ya, sifat pengorbanan untuk meneladani Ibrahim alaihi salam. Pengorbanan atas ketaatannya kepada Allah. Dan juga bisa sebagai sarana ukhuwah Islamiyah ya. Karena kita di sana ya bertemu dengan seluruh umat Islam dari penjuru dunia. Ya men dolane adoh ya. Oke, ini menarik ya terkait riba. Jadi di Ali Imran 130 ini dikatakan bahwa latak kulur riba, ini yang saya clear kuning ya, latak kulur riba ad'afan mudha'afan. Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Ya, pertanyaannya berarti boleh memakan riba yang tidak berlipat ganda. Dalam faham Muhammadiyah ya, ya kalau Bank Syariah clear lah ya bahwa kita menganggap itu non ribawi ya walaupun belum sempurna 100%. Tapi paling enggak relatif lebih Islami ya. Lebih syar'i. Tapi bagaimana dengan bank konvensional? Muhammadiyah memandang dua ya, dua hal ya. Pertama bahwa jika bank konvensional atau non syar'i tadi adalah milik negara, bank negara, maka itu tidak termasuk ribawi. Karena di dalamnya banyak kemaslahatan. Karena untuk kepentingan negara dan masyarakat. Berbeda ketika itu bank konvensional tapi milik swasta. Karena kemaslahatannya relatif lebih hanya untuk keluarga dan orangnya, pemiliknya itu ya. Nah, memaknai riba atau selisih ini ya, kalau kita kaitkan dengan ini ya, ad'afan mudha'afan, kita mengenal yang namanya inflasi itu ya. Ya, kalau masih ingat, misalnya saya dulu tahun 1994 ya, karena masih di pondok gitu ya, masih ingat ya, harga mie ayam itu Rp500. Sekarang kan nggak mungkin dengan Rp500 dapat mie ayam. Sekarang ya paling nggak 10.000. Artinya sudah naik 20 kali lipat. Ya, ini yang dinamakan inflasi. Ya, ketika selisih itu tidak ad'afan mudha'afan ya, tidak berlipat ganda, tidak merugikan, ya kurang lebih setara lah ya dengan inflasi. Ya, itu tidak termasuk kategori riba atau ad'afan mudha'afan yang berlipat ganda.
Dan berlipat ganda kan itu seperti kalau offline rentenir ya. Kalau online pinjol online. Tapi ya nggak semua. Tapi relatif lebih banyak. Kita pinjam 1 juta, ya, kemudian tidak bisa bayar dalam beberapa angsuran, mungkin bisa tiba-tiba jadi 5 juta. Ya, itu artinya kan 500% ya. Eh, Kalau yang sekedar 10% ya masih apa unda-undi ya, unda-undi dengan inflasi ya, saya kira itu bisa diperdebatkan. Tidak otomatis riba, tidak otomatis ini ada afan afan yang berlipat ganda. eh Ya muamalah ya. Kalau muamalah prinsipnya jelas ya. Pertama bahwa al aslu fil muamalah al ibahah. Asal hukum dalam muamalah itu boleh halal. Kita mau ngapain saja boleh halal. Hatta ya dulu ala dalili tahrimi. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Itu dalam konteks muamalah duniawi ya. Dan Nabi juga mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kamu itu lebih tahu masalah urusan dunia. Kemudian ayat lain misalnya An-Nisa ya. Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ida ahliya wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ya, memerintahkan agar kita memegang amanat ya. Sebagai apapun nanti sebagai profesi kita ya, memegang teguh amanat. Dan apabila kita mendapati suatu persoalan hukum, ya, maka tegakkan dengan seadil-adilnya ya. Kemudian Al-Maidah ayat 1 ya, perintah agar kita memenuhi akad ya. Ya ayyuhalladzina amanu uful bi uqudi. Jika sudah berakad ya kita penuhi. Ya, relevansinya ya sebenarnya di luar akidah ibadah muamalah ini ada akhlak ya, ada benteng moral ya tadi kata mahasiswa, ada benteng spiritual. Oke ini last slide. Islam sebagai agama kafah ya, meliputi muamalah, meliputi hubungan Allah, muamalah Allah, hablum minallah wa muamalah ma'anas ya, hablum minannas yang terintegrasi dalam aspek bidang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawi. Ya, itu 4 bidang kehidupan dalam Islam. Oke, saya kira untuk slide-nya itu ya, coba saya lihat hasil diskusi tadi. Kenapa Al-Quran tidak menjelaskan syariat secara detail? Ya, ini tadi sudah dijelaskan ya, fungsinya masing-masing antara Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sumber ajaran Islam ya Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah ini sebagai bayan, menjelaskan. Kalau Al-Quran kemudian betul-betul menjelaskan secara detail, ya tebalnya banyak sekali ya. Hadis saja bisa sampai 10 kitab itu ya, yang panjangnya setengah meter. Tapi memang itu by design ya, karena logikanya bahwa ketika ya harus mencontohkan ya tata cara sholat mas, misalnya tadi dalam diskusi. Kalau hanya dengan kata-kata ya sulit dipahami. Coba kamu rukunya gini, kamu berdiri badannya ditekuk, kan selesai. Dan tahiyat kayak gini, duduknya kayak gini, itu tidak bisa dijelaskan dengan atau tidak cukup dijelaskan dengan kata-kata, tapi dengan gerakan. Ya, penjelasan gerakan inilah kemudian ya lewat Nabi ya, lewat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, shollu kama roa itu usolli ya. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat.
Ya seperti itu, menjelaskan sholat dari salam sampai dari takbir sampai salam, maaf kebalik ya. Dari takbir sampai salam, kalau dengan kata-kata atau bahkan dengan gambar juga, kalau saat itu ya relatif sulit ya. Karena ya belum di zaman Nabi saja kan belum dibukukan ya. Baru ditulis di pelepah ya. Pelepah kurma, apa daun. Ya kan sangat sulit kalau kemudian apa digambar ya. Eh, Ya itu salah satu alasan alasan logisnya ya, alasan rasionalnya bahwa Al-Qur'an tidak diturunkan eh, secara detail ya, karena harus dipraktekkan melalui Nabi. Ya, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan ya, karena sudah 8.40 kita belajar on time ya, on time minimal ya selesai. Oke, terima kasih atas kehadirannya, atas presentasinya, pertanyaannya, dan juga jawabannya. Untuk absensi sudah saya sediakan link di Edu juga ya, tapi saya backup juga di Simak. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya izin live nggih.